berawal dari radio mereka bisa jadi artis. Iya, betul. Gitu kan? Kalau sekarang Penyiar radio dulu tuh yang terkenal, baru mereka lah diundang untuk jadi host di bener-bener. TV ya. Kayak kalau dulu tuh Indy Barens, terus Farhan gitu ya. Farhan, iya. Tandemannya tuh Nikta Gina gitu kan. Senior yang itu ya udah berawal senior. dari radio kan, barulah mereka naiklah di TV, terkenallah di TV seperti itu kan. Iya betul. Iya kayak yang sekarang terkenal Surya Insomnia Iya, itu kan Insomnia. dulunya juga penyiar radio kan, akhirnya bisa ditarik ke TV. Tapi kan kalau misalkan radio-radio yang gede di kota-kota besar tuh lebih mudah Iya, gitu ya Kak. betul. Kalau kayak kita di daerah, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang geng LSM, ketemu lagi bersama aku lagi ya. Oh gitu. Ini di podcast episode ke-19. Episode ke-19. Iya. Selamat datang. Terima kasih. Kakak announcer ya? Announcer. Announcer loh. Announcer gak tuh? Announcer gak tuh? Bisa disebutkan apanya? Aku. Diperkenalkan. Halo, perkenalkan. Apa tadi namanya? Geng LSM. Oh, geng LSM. Agak serem ya namanya ya. Iya ya. Kayak geng itu gimana gitu ya. Gangster gitu. Kesannya gitu ya. Halo geng LSM, perkenalkan saya Riza. Saya penyiar radio. Aku agak minder ya. Kenapa sama tuh? penyiar radio itu ya. Beliau ya suaranya aduh, Kenapa tuh? merdu-merdu aku saya kayak reok gitu. Enggak dong. Soalnya kan katanya dengar-dengar Kak Puji juga termasuk ex-nya penyiar radio kan. X ya, zaman X ya. aduh, zaman bala banget gitu ya. Jadi berasa kayak apa reuni ya kita Reunian. ya. Iya betul. Reunian sesama penyiar ya Sama kita. penyiar. Apa kabar Kak Riza? Alhamdulillah baik, dan yang Gimana? pasti makasih ya sudah diundang ke podcastnya LSM. Sama-sama gantian ya, kita kemarin Iya. main ke radio. Betul. Sekarang Kak Riza yang main ke sini. Gimana tadi perjalanan menuju ke studio kita? Alhamdulillah ya, terima kasih Google Maps. Saya muter-muter tadi ya. Seperti muter-muterin ya. Sempat Alhamdulillah. diputer-puterin tapi alhamdulillah nyampe juga akhirnya. Ya, perjuangan. Perjuangan. Masya Allah, effortnya loh luar Effortnya biasa. luar Terima biasa. kasih ya. Gimana kegiatan sehat? Kegiatannya alhamdulillah ya, masih sehat, masih lancar, masih tetap bertahan. Udah berapa tahun ngomong-ngomong jadi seorang announcer? Penyiar radio pertama kali tuh tahun 2012. 2012 siaran bulan Januari. 2012 sampai 2024. Iya. Lumayan ya, hampir 12 tahun loh. Masya Tapi Allah. sempat ini juga, maksudnya sempat vakum sekitar kurang lebih setahun setengah. 2000 berapa ya? 2015 waktu itu vakum karena abis lulus kuliah. Lulus kuliah terus alhamdulillah dapat kesempatan kerja waktu itu. Jadi vakum dulu karena dari tempat kerjanya tidak memperbolehkan double job. Oh gitu. Gitu. Jadi ya udah itu vakum tuh dari tahun 2015 sampai 2016. Terus kayaknya memang passionnya di situ kali ya. Jadi penyiar radio. Akhirnya tahun 2017 balik lagi. ada lowongan tuh ceritanya di tahun 2017, coba deh ngelamar gitu kan, masih layak nggak ya gitu. Masih layak jual gak ya gitu ya? Iya gitu kan, karena biasanya kan kalau udah vakum orang-orang udah lupa tuh gitu kan sama kita. Ternyata pas 2017 itu mendaftarkan diri lah gitu ya. Ternyata masih alhamdulillah diterima sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti sempat ke 2 radio nih saat dari mulai awal sampai sekarang. Iya. Baru 2 radio yang 2 radio. disinggahi. Yang pertama tuh 2012 di Radio Top. Radio Top Cilegon itu dari 2012 sampai 2015 pertengahan.
2015 pertengahan, terus masuk kayaknya emang hokinya tuh di bulan Januari kali ya. Waduh, ini kayak lagunya Gigi gitu ya. Iya, soalnya masuk di radio yang kedua nih di Kiss FM yang sampai sekarang ini 2017 Januari juga. Gitu, kayaknya emang hoki banget nih di bulan Januari untuk siaran radio. Masih pengen untuk loncat ke radio yang lain gitu? Saat ini kayaknya masih mencintai radio Kiss FM ya. Kyomu gitu ya. Sarangi. Berarti siaran itu dari usia atau sekolah? Kebetulan pertama kali 2012 tuh umurnya masih berapa ya? Masih belia lah. Aduh. Kayaknya sekarang juga masih belia sih ya. Iya, aku masih muda. Tenang aja. Waktu itu tuh masih umur 20 kayaknya. 20 masih kuliah juga. Jadi sambil kuliah sambil siaran juga gitu. Jadi selesai pulang kuliah tuh langsung siaran. Nah, apa yang bikin kakak tertarik untuk pertama kali aku pengen jadi seorang penyiar nih gitu? Pertama kali ya. Sebenarnya tuh suka dengerin radio dari zaman-zamannya SMP. SMP gitu kan. Kalau pulang sekolah hiburannya zaman dulu kan cuma radio kan. Ya, kayaknya kalau sekarang tuh kan banyak banget gitu ya. Ada gadget gitu, game-game ada online, sosmed yang lain. Kalau angkatan aku yang kemarin-kemarin nggak mau dibilang jadul ya. Angkatan waktu itu tuh kayaknya radio tuh jadi apa ya, salah satu hiburan untuk kita anak-anak muda gitu. Jadi karena sering dengerin radio, sering ikutan request juga. Kalau kata orang dulu tuh ikutan atensi gitu ya. Betul, atensi ya. Ikutan atensi, terus kayak ada rasa seneng gitu pas nama kita disebutin sama penyiar gitu. Kayaknya pengen deh jadi penyiar radio gitu. Entah kenapa di akhir 2011 itu kepikiran gitu, karena kan ada beberapa faktor lah. Yang tadinya tuh kerja gitu. Kerja karena kalau misalkan kerja kan jamnya panjang kan, 18 sampai 12 jam gitu. Nah, sementara waktu itu tuh kayaknya harus mengambil pekerjaan yang waktunya nggak terlalu lama. Apa ya gitu. Terus inget nih cita-cita zaman dulu jadi penyiar radio, karena kan setahu saya tuh kalau misalkan penyiar radio cuma 3 sampai 4 jam gitu. Di akhir tahun 2011 itu nanya-nanya ada lowongan nggak ya gitu jadi penyiar radio. Ternyata ada ada lowongan, kirim lamaran. Setelah itu dipanggil untuk tes wawancara sama bikin sampel suara. Bener kan ya? Ada sampel suara. Jadi dipanggil tuh waktu awal-awal, belum diwawancara, justru suruh bikin sampel suara dulu. Dikasih 2 kertas kalau nggak salah. Jadi yang satu tuh isinya berita, yang satu tuh inget banget, yang satu tuh lagunya Whitney Houston. Lagunya Whitney Houston, tapi sama PD-nya waktu itu dibilangin gini, tapi nggak boleh dinyanyiin ya, harus diucapin aja. Pengen tahu spelling bahasa Inggrisnya yang 0 ini gitu. Diuji gitu kan. Kayaknya sih nggak bakalan masuk nih gitu kan ya. Ini kan kosong banget gitu ya. Bahasa Inggrisnya kosong banget gitu. Terus nggak tahu kenapa diwawancara segala macam dapet tuh. Dapet akhirnya dari 5 orang kalau nggak salah, yang diterima 3. Nah, termasuk aku tuh dapet gitu. Habis itu ya udah mengalir aja sih. Setelah itu kan kita ada ini dulu kan, latihan dulu sebelum siaran. Itu latihannya di 2 minggu. Setelah 2 minggu tuh ditandeminnya 2 minggu sama penyiar asli gitu.
kita penyiar palsu. Penyiar cadangan ya. Penyiar cadangan, katanya kan kalau ditandemin gitu zaman dulu tuh belum pakai nama udara gitu ya. Jadi masih panggilannya tuh Mrs. X katanya. Sama ini misalkan sama Kak Puji dan Mrs. X gitu. Nah kalau misalkan apa namanya udah Siaran apa sendiri. sih udah lulus baru kan siaran sendiri. Akhirnya siarannya benar-benar siaran tuh Februari. Jadi ini nama udara sama nama nyata sama nggak nih? Nah ini yang apa ya, termasuknya hoki kali ya. Kalau zaman dulu itu kan biasanya dikasih kan nama udaranya, kalau nggak dari manajernya, dari PD-nya gitu ya. Nah PD-nya pas zaman itu Tante Rini, halo. Tante Rini tuh bilang gini, nama Rizanya jangan dihilangin gitu. Soalnya mungkin katanya menjual namanya gitu. Terus ya udah cari nama belakangnya, cari 3 ya. Cari 3, terus cari tuh aku 3, 1, 2, 3 gitu, dipilih akhirnya udah namanya Riza. Akhirnya yang di apa namanya di ACC Al-Zubair. Nah ada kisah apa tuh dengan nama Al-Zubair? Gak tahu. Jadi nyari Al-Zubair itu jadi nama siapa ya? Adalah Tip gitu ya. Adalah, enggak, maksudnya tuh seneng sama nama itu gitu kan. Ternyata entah kenapa tiba-tiba kayak namanya hoki aja gitu, Al-Zubairnya. Nah, nama Riza kan kesannya cowok, Al-Zubair juga kan cowok. Itu kalau misalkan siaran waktu awal-awal kan kita nggak dikasih fotonya kan, cuman ininya aja, suaranya aja. Banyak yang request, Kang mau request. Kalau nggak, Mas mau request. Itu sampai sekarang kayak masih insecure ya sama nama Riza ini. Dari radio pertama sama radio kedua nama udaranya sama nih? Nama udaranya sama. Kalau yang kedua di KIS ini mungkin nggak tahu ya, mungkin kayaknya mereka tahu kalau misalkan dulunya pernah siaran gitu. Dulu namanya pakainya apa, Riza, ya udah lanjutin aja gitu. Jadi sampai sekarang namanya tetap Riza. Walaupun dulu banyak banget tuh pendengar yang kayaknya nama aslinya Ayu deh. Kayaknya nama aslinya si Sari. Kayaknya aku mau ganti nama Riza aja kali ya. Banyak konspirasi nama zaman dulu. Karena kan biasanya kalau penyiar itu lebih terkenalnya nama udara ya daripada nama aslinya ya. Benar. Tapi ya itu mungkin namanya bawa hoki kali ya, alhamdulillah. Nggak bosan untuk jadi seorang penyiar? Belum sih kayaknya. Iya, sejauh ini tuh kayaknya dunia radio tuh masih menyenangkan, masih menyenangkan, dan kayaknya masih banyak juga hal-hal yang belum dikulik. Betul. Jadi apa ya, kayaknya masih bisa tetap stay dan bertahan di radio. Ada ini nggak? Kalau aku dulu tuh ya, zaman aku sebelum jadi penyiar dulu itu kan seneng banget sama kayak kakak itu ya, kayak mantengin radio gitu, terus ya kan? Sampai radio itu diklonin. Iya kan? Bener kan? Diklonin pokoknya 24 jam tuh radio. Terus kalau ada suara penyiar yang kita tuh seneng banget sampai dikejar-kejar datang ke radio. Iya bener. Kayak kalau zaman dulu kan kita ngedengerin penyiar gitu tuh, kita sampai tahu jadwal penyiarnya kan. Bener. Terus saking tahu jadwal penyiarnya jadi kayak dipantengin gitu kan, sampai kebayangin mukanya kayak mana. bener Kak, bener. Itu juga apa namanya dialamin gitu ya sama aku sendiri gitu. Kadang ada juga yang kalau misalkan dia benar-benar ngikutin tuh kayak tahu gitu jadwal kita gitu ya, kok kemarin gak siaran loh. Iya lagi ada acara. Ada gak Kak itu penggemar udara gitu yang sampai mantengin terus sampai datang ke radio gitu? Kalau mungkin kalau yang zaman dulu sih, zaman dulu tuh ada yang apa ya, ada yang lucu. Gimana tuh? Jadi zamannya di Radio Top itu kan siarannya ada jadwal malam, malamnya tuh malam minggu lagi.
malam minggu. Jadi kayak acaranya tuh anak muda dan curhatan percintaan. Nah ternyata dokter cinta ya. Iya, bukan dokter cinta, apa ya dulu namanya? Oh, double date. Oh, double date. Jadi ngedate antara penyiar sama pendengar gitu. Nah di acara itu tuh ternyata banyak ada yang suka stay mantengin gitu loh. Setiap setiap minggunya. Terus kan kita biasa nerima telepon gitu. Betul. Kan, nerima telepon, ditanyain, kita udah tahu nih nama pendengarnya siapa. Hai, ikut lagi nih gabung gitu. Kariza malam hari ini lagi senengnya martabak manis atau martabak asin? Asik. Apa ya gitu, senggol-senggolan sama penyiar yang lain, apa ya, manis-manis gitu. Suka kayak gituin kan, apa aja boleh deh gitu kan, orangnya kan nggak enakan gitu ya, apa aja boleh deh, yang benar Kariza, ya apa aja boleh gitu. Terus tiba-tiba kayak setengah jam kemudian ada yang datang. Kalau zaman martabak tuh. Kalau zaman dulu kan nggak ada ini ya, aplikasi Gojek gitu Gojek ya. gitu kan. Boleh ya. Itu kan nggak ada tuh. Kalau zaman dulu kan aplikasi itu nggak ada. Temennya yang nganterin. Ternyata yang nelpon itu dia kerja masih di pabrik. Kirain aku ternyata dia mamang martabak. Enggak, jadi dia karyawan sambil kerja sambil dengerin radio. Terus nyuruh temennya buat ngasihin bingkisannya ke radio. Itu kayak effort banget gitu. Aku berasa artis aku. Tapi itu nggak sih Kak, zaman dulu Kakak juga kayak suka dibilangin kalau misalkan penyiar tuh bisa dibilang kayak artis lokal gitu kan. Bener. Kadang-kadang sampai sembunyi-sembunyi kita tuh. Bener gak sih? Bener. Ditarik-tarik minta foto gitu kan. Kayak pertama-pertama itu kan kayak agak shock gitu kan. Kayak ngapain sih orang-orang minta foto gitu. Kan aku bukan artis gitu. Tapi ya udah sering dibilangin gitu sama temannya, nggak apa-apa, kalau ada yang minta foto nggak apa-apa, itu aja foto aja gitu. Tapi kan gitu ada perasa, tapi kan saya bukan siapa-siapa, kenapa orang minta foto gitu. Itu lucunya serunya di dunia radio. Masih polos kan, masih awal-awal tuh kayak ketemu artis misalkan, pertama kali ketemu artis kayak tenang, sabar gitu, kita nggak boleh terlalu berlebihan gitu, dikasih tahu kan gitu, jangan pokoknya jangan berlebihan walaupun kamu tuh penggemarnya gitu. Gimana caranya wawancarain artis yang kita tuh seneng banget gitu kan, itu kan pasti ada tremornya juga betul, kan betul. Tapi ya udah lama-lama karena mungkin bertambahnya usia, jadi kita kayak udah bisa lebih mengendalikan diri gitu. Apa sekarang ketemu jodohnya dari seorang penggemar? Aduh, kalau ngomongin jodoh, aku pengen ketemu jodoh. Coba penggemar Kakak Riza bisa silakan kirim lamaran Anda di bawah ini. Itu salah satu menariknya di dunia penyiaran ya. Banyak sih, maksudnya banyak hal-hal yang akhirnya tuh nggak kebayang bahwa kita akan ketemu orang-orang yang bisa dibilang penting gitu ya. Kalau misalkan nggak jadi penyiar radio, nggak akan tuh bisa ketemu sama pejabat-pejabat misalkan kayak gitu, atau ketemu sama artis-artis ibu kota lah gitu ya. Karena bekerja di bidang ini gitu, bisa dibilang kan dunia entertain, akhirnya kita bisa ketemu sama orang-orang yang sebelumnya nggak pernah kita pikirin gitu, dan yang pasti juga dapat banyak banget kan ilmu-ilmunya gitu. Terus memperlebar pintu pertemanan ya pastinya ya. Benar-benar yang tadinya tuh ya circle-nya itu aja, setelah masuk ke radio ya banyak lah gitu teman-temannya, entah dari penyiar-penyiar yang lain gitu, atau dari pendengarnya itu sendiri gitu sih. Seru ya, seru. Seru. Kapuji nggak ini gitu. Ya, nggak kangen gitu? Kangen sih, cuman kayaknya udah faktor kali ya. Enggak, masih muda ya. Masih muda loh. Masih muda. Aku masih muda. Enggak lah, masih muda. Berarti kalau misalkan Kapuji umur berapa tuh gabung di radio? Umur berapa ya? Aduh, kalau jangan berkata umur ya.
Kan maksudnya kita nggak tahu nih umur Kak Puji kan. Udah Sekarang kan lupa masih muda kan, masih 25 kan Kak Iya. Puji. Ya waktu itu kayaknya aku masih 10 tahun kayaknya. Masih belasan tahun Iya, gitu ya. masih jelita kan Masih ya. jelita gitu ya. Kayak sekarang yang rame nih yang dibahas di radio itu tentang apa? Apa ya yang lagi rame dibahas di radio? Mungkin apa namanya, kalau kemarin kan baru selesai nih. Iya. Dar-darnya pilkada dar-darnya ya. pilkada. Kayaknya kalau sekarang tuh masih ini deh, masih agak lebih santai gitu ya, karena kemarin tuh sudah hiruk pikuknya lumayan selesai gitu ya, ya. sudah selesai. Sekarang menjelang akhir tahun, paling kalau misalkan di radio aku sendiri lagi fokus bikin program baru untuk tahun depan. Oh gitu. Kita bahas untuk tahun depan kira-kira program baru apa ya yang bisa menjual gitu kan, karena apa namanya, kemarin juga pasca pandemi luar biasa ya, semua orang kena dampak, dan kita sekarang juga lagi sedikit-sedikit untuk mulai bangkit, mulai move on sedikit-sedikit ya. Benar. Nah kalau Kakak Riza ini di radio siarannya di segmen apa? Aku segmennya kalau sekarang semua sih kayaknya. Kalau sekarang tuh lagi banyaknya tuh segmennya untuk acara dangdut atau pop. Dari dulu tuh ditaruhnya di pop. Baru berapa tahun terakhir ya? Kayaknya dua tahun terakhir ini deh kayaknya aku dimasukin ke dangdut. Entah kenapa tuh waktu itu. Tantangannya apa? Kalau kita kan kalau misalnya udah di satu segmen di pop itu kayaknya udah enak, kita lebih tahu gitu ya. Kalau harus ke segmen lainnya berarti kita harus mempelajari lagi. Iya, gitu. iya, betul. Tapi karena mungkin di radio yang pertama, itu aku nggak cuman fokus ke satu segmen aja kan, gitu. Jadi pernah di acaranya anak muda, acaranya ibu-ibu gitu kan. Sekarang kalau misalkan ditaruh dimanapun kayaknya senang-senang aja deh, selama itu tetap radio ya. Kayaknya apapun itu tetap menyenangkan deh, mau apa namanya ditaruh dimanapun. Karena kan biasanya ada orang yang agak itu ya, apa namanya, pengennya tuh yang itu aja gitu, nggak mau dipindahin. Nah kalau aku termasuknya yang ditaruh di mana aja, oke, asal radio ya. Kalau di TV gitu nggak, ini jadi yang terlihat kayak gini nih, terlihat rupa, terlihat rupanya gitu. Kalau misalkan buat podcast ada sih beberapa kali sama pemerintah, sama apa namanya, wawancara paling kayak wali kota atau wakil wali kota atau apa namanya, dewan-dewan yang lain gitu. Beberapa kali sempat ikut gabung juga sama teman-teman wartawan. Sama teman-teman wartawan diajakin gitu, bisa nggak apa namanya jadi host kita gitu ya, untuk acara on air gitu ya. Buat ditaruh di YouTube kayak gitu. Oke, gitu. Anaknya okean aja lagi ya. Kayaknya apa aja, hayu gitu. Asik itu. Ditawarin apa? Oke, ayo gitu. Pasal tadi ditawarin untuk podcast, hayu gitu ya. Kayak anaknya senengan aja gitu. Maksudnya kan selama itu masih di jalurnya gitu kan. Maksudnya ya sama aja kan. Bedanya cuman kalau misalkan di radio ya cuman selintas suara aja. Kalau misalkan di YouTube ya ada kitanya gitu, ada gambarnya. Cuman pertama-pertama tantangannya ketika di radio kan gak kelihatan mukanya ya, kita cuma jual suara. Ketika itu lebih nervous gak? Nervous iya, apalagi waktu awal-awal itu kameranya berapa? 3, ingat ya, ini kamera inti. Ini kamera utama, ini kamera bersama, nanti jangan lupa nengok kanan kiri gitu. Oke. Walaupun selama wawancara gitu ya, sambil mikir gitu, ini bener gak nih saya ngadepnya kemana nih gitu ya. Karena kan ada yang gini suka gitu kan. Iya. Oke, itu tandanya apa ya gitu kan, masih ngeraba-raba, tapi ya oke lah, sejauh ini masih bisa untuk dipelajari lah dikit-dikit gitu. Nah, waktu kecil itu abang apakah memang sudah ada dasarnya doyan ngomong atau doyan cerita, banyak temen gitu sih ya? Justru menariknya adalah aku tuh salah satu orang yang
jarang ngomong. Oh gitu, introvert? Iya. Introvert enggak sih, soalnya berapa kali ikut ini tuh tes gitu ya? Tes itu ekstrovert. Gitu. Cuman zaman dulu itu nggak tahu kenapa ya, mungkin anaknya lebih senang menyendiri kali ya. Apa namanya, kayak berteman juga sama orangnya yang itu aja. Sudah mulai berubahnya itu SMA kayaknya. SMA tuh udah lebih banyak temennya, jadi udah seneng ngobrol juga, seneng ngomong. Tapi dari kecil emang suka ini, ikut kegiatan organisasi. Jadi udah kebiasaan gitu. Jadi pas masuk ke radio itu sebenarnya mungkin kayaknya emang harusnya kayak gini kali jalannya, supaya supaya terlihat gitu bakatnya gitu. Karena dulu sampai ada temen yang zaman dulu gitu, itu yang siaran Riza, teman kita yang gak pernah ngomong. Gitu. Itu jangankan temen gitu, tetangga gitu nanya sama mama, itu anaknya yang di radio. Oh bisa ngomong. Bisa ngomong. Itu sampai kaget. Itu ya bisa ngomong, maksudnya iya, maksudnya tuh bisa ngomong, bisa ngoceh kayak gitu. Nggak tahu saya juga kata. Cuman ya itu mungkin banyak orang yang di sekitar kitanya pas awal-awal siaran itu yang ngasih ngasih dukungan gitu. Karena waktu awal-awal tuh komentator terpedas adalah mama. Iya. Jadi awal-awal siaran itu suka suka diceramahin tuh setiap pulang siaran selama 1 bulan sama mama. Jadi setiap pulang, kenapa tadi ngomongnya cuma gitu doang? Apakah mama seorang penyiar juga? Bukan. Cuman tuh kayak kritik banget gitu, kritis banget kalau misalkan pengen gitu, anaknya tuh pengen sama kayak penyiar yang lain yang ngomongnya banyak gitu. Cuma namanya awal-awal kan kita benar-benar harus belum tahu nih alurnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kira-kira tuh tadi ngomongnya itu nggak ya, bener nggak ya, kan ada yang kayak gitu. Terus suka ocehin gitu sama mama. Nanti besok kalau ngomong gini ya, nanti besok gini ya gitu. Sampai 1 bulan, sampai akhirnya dapat treatment sendiri. Pas siarannya kan 3 jam. Selama 3 jam aku rekam siaran aku. Setelah selesai siaran, aku putar, aku dengerin. Tadi kenapa ngomongnya gini ya gitu. Terus kayak besoknya diulangin lagi selama 1-2 bulan. Itu direkam, didengerin sampai akhirnya kita tahu celahnya tuh, oh ternyata harus begini gitu kan. Udah nemu formulanya sendiri. Iya, udah nemu formulanya sendiri, karena kan dulu diajarin juga tuh bahasa tutur sama bahasa tulis gitu kan. Ini seperti apa nih gitu kan, supaya enak ngomongnya dari bahasa tulis kita jadiin bahasa tutur gitu kan. Jadi nemuin formulanya justru direkam itu. Jadi kalau misalkan direkam kan kita tahu nih suara kita, intonasinya kayak gimana gitu kan, artikulasinya seperti apa gitu sih. Mungkin agak capek ya Kak. Baca aja boleh kita. Iya, boleh ya. Ini kita minum dulu biar seger. Apa ini? Ini seseger itu. Boleh Kak, kita minum biar tenggorokannya agak basah ya. Soalnya kalau penyiar kan butuh minum yang banyak ya. Betul sekali. Enak. Gimana Kak? Enak. Ada ini ya, serehnya kerasa banget. Iya. Ini kalau misalkan yang lagi sakit tenggorokan cocok. Apalagi cuaca kayak gini. Iya, betul banget. Boleh Kak? Seseger itu. Kita lanjut lagi nih. Oke. Sekarang sehari bisa siaran berapa jam? Sehari siaran 3 jam sih. 3 jam. 3 jam. Cuman 1 program aja. Satu program. 1 hari 1 program. Nggak kayak waktu masa belia ya. Sekarang faktor ini ya agak jumpo ya. Agak jompo gitu kan. 3 jam lumayan nih ngoceh. Terus kayaknya selain serak ya, dan harus minum seseger itu. Seseger itu betul.
sakit pinggang juga. Iya bener. Kalau dulu kayaknya sehari siaran 3 program oke. Oh, masih oke ya. Kayak pagi siaran, siang siaran, malam siaran, hayo. Nah, sekarang lagi on air, begitu iklan, rebahan dulu gitu. Kok tahu sih? Habis ceria-ceria, sudah. Betul. Kayaknya udah langsung sakit pinggang gitu kalau sekarang. Kak, memang fokus hanya di penyiar atau pernah nggak nyoba untuk di sebagai PD atau programmer gitu? Kalau sekarang alhamdulillah lagi dipercaya jadi PD. Jadi sekaligus siaran juga, jadi PD juga. Baru sih Kak, baru awal tahun 2024 ini. Ya lumayan lah mencoba hal baru dan dikasih tanggung jawab kan yang udah pasti ya. Kayak agak syok gitu. Tiba-tiba suruh jadi PD tuh kayak agak syok gitu karena kan selama beberapa tahun kan cuman siaran aja gitu. Kalaupun kita bikin skrip buat iklan, naskah atau apa segala macem, buat itu kan program kita sendiri. Iya, buat program kita sendiri gitu, kayak bikin iklan-iklan program kan ya untuk kita sendiri aja gitu. Kalau sekarang jadi PD ya lumayan sih, harus mikir juga gitu, ini program barunya apa ya. Untungnya pas program baru kakak mau hadir. Oh itu program baru. Iya, saya bintang tamu pertama berarti ya. Lumayan sih, kakak bintang tamu keberapa ya, kayaknya kelima deh. Acara bincang komunitasnya gimana kan, maksudnya setelah pandemi kan orang pada waktu itu pendengar nggak boleh datang ke radio gitu kan. Terus orang-orang kumpul-kumpul juga diawasin banget kan pada saat itu. Nah setelah ini kita pemulihan gitu, kita tuh pengen kasih tahu sama masyarakat kalau radio itu masih ada loh gitu. Radio tuh masih sampai sekarang tuh masih berjalan gitu ya. Orang-orang tuh sekarang kan cuma dengerin radio ya kalau lagi naik mobil aja gitu. Nah padahal nggak seperti itu. Kalau misalkan mereka itu benar-benar kayak yang pendengar setia ya dari pagi sampai malam bisa dengerin radio gitu kan. Nah itu yang aku mau tanyakan nih, sekarang dunia peradioan itu peradioan ya? Peradion. Dunia radio di era-era dulu itu kan booming banget ya. Booming, ya karena itu mungkin hiburannya hanya radio. Kalau sekarang kan udah banyak ya. Menurut kakak sendiri yang masih di dunia radio itu sekarang perkembangan radio itu seperti apa sih? Perkembangannya ya. Kalau yang pasti sekarang tuh kita walaupun kesannya radio itu kan cuman suara aja. Karena berkembangnya teknologi mau nggak mau sebenarnya kita juga harus ngikutin zaman gitu kan. Kayak pengiklan sekarang juga melihat followersnya berapa di Instagram, TikToknya. Kalau misalkan kita cuman stuck di situ aja, ya udah kita nggak akan berkembang. Jadi mau nggak mau ya ikutin alurnya aja gitu Kak. Jadi live di Instagram lah sekarang. Jadi orang-orang tuh nggak hanya cuman bisa dengerin kita, tapi bisa ngeliat wajah penyiarnya gitu. Atau live di Facebook atau TikTok kayak gitu. Pokoknya ngikutin aja Kak. Kayak yang anak-anak mau tuh seperti apa. Dan supaya mereka juga tahu, karena zaman sekarang tuh kalau aku tanya gitu ya sama anak-anak SMP, murid-murid aku tahu radio enggak ya betul. Jawabannya enggak gitu, kayak yang dengerin radio itu yang udah usia-usia senja gitu ya. Kayak kesannya tuh radio tua banget gitu kan. Padahal kan di radio tuh ada acara untuk anak mudanya juga gitu kan. Kayak yang kakak datang itu kan acara komunitas ya, kita juga berkolaborasi gitu kan, ngundang teman-teman UMKM gitu kan, teman-teman komunitas, supaya untuk meramaikan ya sama-sama lah gitu. Sama-sama untuk kita sama-sama untuk untuk memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan radio itu masih eksis loh gitu sampai kalau sekarang. Kalau dulu itu malah
berawal dari radio mereka bisa jadi artis. Iya, betul gitu kan. Kalau sekarang penyiar radio dulu tuh yang terkenal, baru mereka lah diundang untuk jadi host di TV ya. Kayak kalau dulu tuh Indy Barens, terus Farhan gitu ya. Farhan, iya. Tandemannya tuh Nikta Gina gitu kan. Senior itu ya berawal dari radio kan. Barulah mereka naiklah di TV, terkenallah di TV seperti itu kan. Iya betul. Iya kayak yang sekarang terkenal Surya Insomnia itu kan dulunya juga penyiar radio kan. Akhirnya bisa ditarik ke TV. Tapi kan kalau misalkan radio-radio yang gede di kota-kota besar tuh lebih mudah gitu ya Kak. Kalau kayak kita di daerah, kalau nggak ketemu sama label label kunjungan gimana kan? Radio di Serang Cilegon tuh sekarang ada berapa sih? Kalau Serang mungkin masih agak banyak ya. Kalau di Serang, kalau di Cilegon tuh kayaknya tinggal beberapa deh, 1, 2, 3. Kayak nggak lebih dari 5 ya kayaknya. Iya kayaknya sih nggak lebih dari 5. Jadi maka dari itu ayo dengarkan radio. Di radio itu masih sangat asik loh ya. Kalau menurut aku ya, karena tuh memang dari kecil udah ngedengerinnya radio sampai saat ini gitu. Ayolah anak-anak muda, kita kenalan sama radio, karena kalau udah kenalan biasanya tuh akan kecantol. Akan sayang. Akan kenal sayang. Maka tak sayang. Nanti bisa sayang sama penyiarnya ya. Boleh. Mungkin ada program atau gebrakan radio. Kalau dulu itu kan kayaknya masih ada tuh ya, radio yang bikin event on air gitu kan. Sekarang kayaknya kalau aku lihat udah mulai agak jarang atau bahkan gak ada nggak sih? Sih kalau misalkan bikin event dari radionya sendiri, kalau dari radionya sendiri jarang banget. Jarang banget. Kalau yang ada tuh kita diajak kerjasama, diundang, biasanya kayak gitu. Kan, kayak misalkan ada konser ini kita diajak kerjasama gitu. Itu masih ada ya. Tapi kalau misalkan untuk radionya sendiri yang bikin acara, kayaknya belum deh. Radio aku aja sendiri tuh kalau untuk acara yang gede gitu ya. Acara gede belum, tapi setiap malam minggu gitu kita ada namanya Sumampir Karaoke. Sumampir Karaoke itu jadi pendengar bisa datang ke studio karaokean bareng di radio. Kita sediain ada organnya, jadi bisa tuh ikut karaokean di situ. Gitu. Jadi masih ada perkumpulannya setiap malam minggu masih datang gitu. Jadi kalau misalkan dibilang masih ada pendengarnya masih. Karena kalau misalkan butuh bukti saya foto. Tapi apakah mungkin pendengarnya itu memang sudah sangat berkurang nggak? Kalau misalkan berkurang bisa dibilang iya. Karena kan tidak regenerasi kan akhirnya kan anak-anak zaman sekarang lebih seneng dengerin podcast YouTube gitu kan, atau main games atau sebagainya. Sekarang tuh gitu. TikTok gitu ya. Iya, mereka lebih bisa menjadi artis sendiri kan. Jadi TikTokers ya. Iya kan, kalau misalkan kalau radio ya kitanya kan yang berusaha untuk memperkenalkan diri. Iya. Kalau dulu kan zaman aku kan masih suka ke sekolah-sekolah tuh gitu kan. Jadi mereka juga bisa latihan untuk jadi seorang penyiar di radio gitu. Sekarang masih ada nggak kayak begitu? Sekolahnya biasanya. Kalau di radio aku di Harmony Group kita mau sih ngadain lagi, cuman lebih banyaknya tuh permintaan dari sekolah. Biasanya. Jadi kalau misalkan permintaan dari sekolah untuk kunjungan ke radio masih ada. Beberapa biasanya tuh kalau enggak anak SMP, anak SD, TK justru. TK. TK itu kan lebih biasanya ada schedule setahun gitu. Programnya gitu biasanya ada. SMP juga ada sih. Kunjungan untuk mengenal radio. Tapi radionya enggak ada roadshow-nya belum. Semoga setelah ini ya kita akan coba didengarkan ya. Setelah ini sih semoga bisa roadshow ke sekolah-sekolah supaya bisa memperkenalkan kembali
radio yang sudah hampir punah. Iya, sedih ya. Sedih karena katanya pas pandemi itu ada 500 radio yang tutup. Oh, ya. Kalau nggak salah dengar ini ada sekitar 500 radio yang tutup, yang tidak bisa bertahan. Jadi untuk teman-teman radio di luaran sana yang masih bertahan, ayo kita sama-sama bangkit, ya. Sama-sama semangat untuk untuk media ini tidak hilang gitu. Karena sayang banget kan kalau misalkan sampai hilang, generasi selanjutnya tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Padahal asik banget gitu ya. Padahal menyenangkan loh itu radio. Kita bisa ya ngoceh-ngoceh sendiri ya. Iya. Kalau zaman dulu kan ada juga tuh program yang siarannya itu sama anak sekolah juga. Kayaknya sekarang tuh harus di ini lagi deh kayaknya. Jadi mungkin harus banyak program yang mengenalkan dunia radio ini keluar ya. Mungkin seperti itu ya kayak. Kalau misalkan kolaborasi sama instansi kan kayaknya sudah sering ya dilakukan. Tapi kalau sama pelajar kayaknya iya deh, beberapa juga. Mungkin ada beberapa radio yang masih menerapkan itu. Kalau di radio aku semoga segera sih. Segera bisa berkolaborasi dan bersinergi. Kak, untuk biasanya tuh kan cari inspirasinya gitu untuk bisa program ini nih untuk diangkat gitu. Bingung nggak tuh? Programnya ya? Kalau untuk programnya sendiri sama sih kayaknya kalau misalkan kita melihat dimodifikasi gitu ya, terus akhirnya diterapkan. Kalau sejauh ini paling kalau di radio aku gitu ya, kita lihat biasanya kalau misalkan program ini masih menjual, kita akan teruskan. Tapi kalau misalkan kayaknya udah mulai berkurang deh ini pendengar di program ini, biasanya akan kita ganti sama program yang baru gitu. Yang baru apa nih supaya bisa didengarkan lagi. Misalkan kayak kemarin tuh acara segmennya kok aku jadi lupa. Bincang komunitas gitu. Bincang komunitas kita bikin dulu nih. Ada nggak pendengarnya? Ternyata kita cek di streaming ya, naik jadi mungkin mengabarkan sama teman-teman komunitasnya untuk mendengarkan. Nah itu juga salah satu cara kita untuk bisa orang-orang untuk mendengarkan lagi radio. Terus ada program namanya update pasar. Update pasar itu jadi untuk ibu-ibu yang mau belanja ke pasar, itu bisa dengerin di radio dulu untuk harganya, harga komoditas untuk bahan pangannya, kayak beras, telur segala macam itu bisa didengerin. Jadi ibu-ibu bisa tahu nih kalau misalkan hari ini cabai naik ya, apa gitu ya. Iya, atau tomat lagi naik nih gitu kan ya. Harga beras stabil kayak gitu, itu ada segmennya sendiri, acaranya sendiri gitu, programnya. Paling ya inspirasinya ya itu sih paling dari kita lihat apa yang lagi rame dan banyak diobrolin gitu, karena nggak semua yang lagi rame juga bisa kita jadiin program. Bisa jadi nggak cocok sama segmen radionya, karena biasanya ada segmen-segmen tertentu yang ya udah ini kayaknya cocoknya di radio A gitu. Kalau misalkan di radio B karena pendengarnya misalkan menengah ke bawah, kayaknya nggak masuk nih program yang seperti ini. Biasanya kayak gitu sih, walaupun itu rame gitu, lagi banyak dibahas, tapi kalau nggak masuk sama segmen radionya nggak dibikin gitu programnya. Apakah yang kalau di sosmed tuh kayaknya banyak banget ya yang rame berita-berita yang viral-viral gitu. Nah kalau dinaikin di radio itu bisa ke acaranya ininya ya, informasinya ya. Kalau informasi selama tidak mengandung sara ya, yang itulah ya, itu masih bisa sih kita bahas. Kayak misalkan yang lagi rame sekarang, Peragusan
Agus sedih masih bisa. Agus buntung ini. Aduh. Itu masih bisa sih, tapi kayaknya sedang rame. Bukan, maksudnya karena sudah banyak yang bahas ya. Kalau di acara aku sendiri nih, di program aku sendiri lebih ke apa yang lagi update di Cilegon, gitu. Kayak apa yang lagi update di Banten deh, gitu. Yang lagi update apa, misalkan kayak kemarin ada kasus yang anak kecil, yang apa namanya pembunuhan itu. Nah itu bisa kita bahas selama 1 minggu tuh. Karena kan kita pendengar tuh pengen tahu kan update terbarunya si kasus ini nih seperti apa. Biasanya itu bisa tuh lebih ke situ sih Kak, arahnya kayak apa yang lagi rame, karena pendengarnya kan rata-rata masih yang lokal kan kita. Kalaupun ada streaming jarang banget gitu yang dengerin dari luar provinsi Banten gitu, walaupun ada tapi nggak sebanyak itu. Jadi yang update aja sih di seputaran kita gitu. Terus kan jadi seorang penyiar itu moodnya harus bagus ya. Aduh iya. Ini yang paling berat itu biasanya seperti ini nih. Ketika moodnya lagi gak bagus, kita harus siaran gitu. Cara mengatasinya Kakak Risa sendiri seperti apa tuh? Tetap sih kalau misalkan siaran walaupun kayak moodnya jelek banget ya. Moodnya jelek banget ya tetap harus ceria. Walaupun sambil siaran tuh ada yang di balik layarnya gitu ya. Tapi kan kalau misalkan udah apa namanya mixernya udah dinaikin ya tetap aja kan. Kayak pendengar kan nggak mau tahu kita mau lagi kesusahan, mau lagi sedih, mau apa gitu. Tapi nih katanya ya, kata orang-orang, playlist lagu penyiar adalah isi hati penyiar. Bener nggak Kak Puji? Bener nggak sih? Kayak misalkan kita nih playlist penyiarnya galau banget, nah itu. Katanya gitu ya, saya sih enggak sih. Oh enggak ya, enggak salah. Nggak salah lagi maksudnya. Katanya gitu kan, kalau misalkan playlist lagunya tuh galau, berarti penyiarnya lagi galau. Bisa jadi kayak gitu, karena biasanya kan ada ini juga sih, ke distract lah gitu betul, kita. Duh kayak pengen dengerin lagu galau aja deh. Gitu. Tapi kalau misalkan siaran sampai apa namanya yang benar-benar moodnya lagi pengen nangis, siarannya nangis enggak sih? Enggak, ya? Kayaknya sejauh ini sepengalaman aku kayaknya kalau udah siaran kayak masalah ditaruh di belakang dulu deh. Nanti kalau misalkan udah selesai, ayo kita bawa lagi tuh masalah ya. Iya. Karena aneh nantinya Kak, gitu. Bener, karena aku yang ngerasain tuh kayak aku kan seneng juga nih dengerin orang siaran gitu. Kalau misalkan kayak tiba-tiba kayak gitu, kayak aduh kasihan juga ya penyiarnya betul, gitu. Jadi ya sebisa mungkin sih tidak membawa masalah itu ketika lagi siaran. Jadi ditaruh dulu, kita siaran, nanti udah selesai bawa lagi. Wah, kayak enak dibawa lagi. Kayaknya harus dibuang aja iya, ya. kalau bisa sih ditinggalin bisa nggak ya? Tapi ya kayak gitu sih. Kalau misalkan siaran yang nggak bisa nahan ketawa, pernah. Apa tuh? Itu kejadian. Itu kayaknya apa ya, kan kita biasa suka ada ini kan kalau misalkan berita itu apa kata-katanya tuh kadang ada yang absurd gitu kan. Betul. Itu aku pernah lagi acaranya program berita. Berita itu kan harus yang kayak suaranya tuh yang harus berwibawa gitu ya. Iya, terus kayak yang harus bulat banget gitu suaranya. Ya pendengar, tapi sama sebelah udah. Kita pernah kayak gitu. Jadi turunin tuh. Beritanya kan harusnya nggak boleh putus kan kalau itu. Tapi itu pernah tuh kejadian sama teman penyiar berdua itu kita ketawa sampai oke pendengar. Gitu. Jadi ya udah ya manusiawi kalau itu kenapa manusiawi ya? Kalau nangis kayak manusiawi ya. Kalau nangis kenapa nggak manusia? Kayaknya kejam banget gitu ya kesannya. Tapi ya itu kalau yang ketawa pernah, kalau yang nangis enggak sih. Kalau yang nangis, kalau yang ketawa karena ada hal-hal lucu kan kadang kayak gitu ya, kita nggak bisa nahan ketawa. Kayaknya anaknya terlalu receh. Kayak ada yang lucu dikit tuh langsung ketawa gitu. Jadi ketawa aja dulu gitu ya. Kalau nangis kayak terlalu bebal.
Kalau radio kakak sendiri lebih ke segmennya apa? Anak muda, orang tua atau orang tua? Orang tua ya. Enggak, lebih ke ini apa, kita tuh segmennya etnik. Jadi apa namanya, pendengarnya nggak hanya dari Banten aja. Jadi banyak juga tuh kan, kalau di Cilegon kan banyak tuh komunitas-komunitas kayak orang Minang gitu, komunitas Jawa. Nah itu kita punya segmennya sendiri untuk programnya. Jadi ada program untuk Jawaan gitu. Jadi untuk orang-orang yang apa namanya dari Jawa yang stay di Cilegon, Serang dan sekitarnya, itu bisa dengerin di program itu biasanya. Yang dibahas tentang yang dibahas biasanya tuh tentang ini apa namanya, ya kalau misalkan komunitas kayak gitu apa yang lagi rame aja, atau ini apa namanya, seputar wisata daerah atau apa kayak gitu, biasanya itu yang dibahas. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu Jawa gitu, lagu-lagunya lagu-lagu Padang gitu misalkan. Jadi sampai hafal itu ya lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Padang akhirnya sekarang gitu ya. Bisa jadi. Karena kan mau nggak mau kita dengerin juga kan Kak, gitu hafal kan. Ya. Iya, lama-lama hafal gitu, lama-lama ikutan ngomongnya. Mungkin itu ya, itu salah satu dampak positif. Jadi kita tuh banyak belajar ya. Bener, yang biasanya cuman ngomongnya apa namanya, terima kasihnya nuhun, sekarang enji apa-apa gitu. Macam-macam gitu ya. Macam-macam, jadinya kan bisa ini kan sambil belajar gitu sih. Karena ya itu, karena etnik itu radionya, jadi dari berbagai wilayah daerah di penjuru Indonesia ada. Seru itu. Seru pokoknya. Kalau periklanan nih yang masuk ke radio, apakah masih seramai dulu? Seramai dulu untuk sekarang belum, karena kan masih apa namanya, masih bangkit lah ya kita bilangnya. Kalau iklan lokal masih, kalau dibilang iklan lokal masih, yang nasional nih agak PR sebenarnya kalau iklan nasional, karena memang katanya di nasionalnya juga tuh lagi agak lesu ya. Iya, agak lesu. Jadi yang dapat mungkin beberapa radio aja yang di kota-kota besar, yang di daerah kayak kita gini. Ya mau nggak mau kita harus berjuang sama iklan-iklan lokal kan. Kalau nggak ada iklan-iklan lokal, wes ini kita. Radio ya. Kayak ada beberapa radio memang harus harus bungkus kan bungkus, akhirnya. Padahal itu radio pertama yang ada di Cilegon. Aku sedih kalau itu, aduh aku sedih banget. Itu tuh radio pertama kali aku di Cilegon dengerin ya radio itu ya, karena ada itu ya dulu tuh. Iya, tahu. Pertama kali itu ya. Aku ngedengernya aja tuh sedih tau Kak. Sedih banget gitu, karena ya pernah di situ juga kan. Ada beberapa jadi radio banyak kenangan ya kan. Maksudnya radio itu tuh untuk kita-kita di masa itu gitu kan. Pas udah nggak ada kan kayak sedih juga kan, ikut sedih. Yang nemenin di saat galau, di saat jatuh cinta yang gitu, menemani kita menjadi lebih dewasa gitu. Kalau iklan ya sih, kalau iklan pokoknya untuk iklan-iklan lokal masih oke, masih apa ya, masih bisa kerja sama lah sama kita. Tapi kalau yang untuk nasional beberapa masih masuk tapi nggak sebanyak dulu gitu. Beberapa masih masuk tapi nggak sebanyak itu. Yang kalau zaman dulu kan 1 jam penyiarnya paling ngocehnya 5 menit. Iya, banyakan iklan. Iklan, pokoknya iklan harus ini ya, gitu harus diduluin ya gitu. Kamu ngoceh nggak usah lama-lama. Enak itu. Kalau zaman sekarang ngocehnya yang lama ya. Ya kan Kak? Kalau zaman sekarang lanjut. Kalau zaman dulu tuh cut iklan gitu. Pengen merasakan di situasi seperti itu lagi. Jadi semoga di tahun 2025 radio banyak iklan yang lagi. masuk ke radio. Ayo dong ya, siapa tahu kan abis dari sini banyak yang Iya, ini salah satu tujuan kita itu di podcast LSM itu memperkenalkan beberapa profesi, terus ya bisa saling membantu lah ya untuk menaikkan gitu kan. Sama lah ya, kita saling apa, sama-sama berjuang lah. Iya, saling support ya. Saling support kita ini. Nah Kak,
sekarang itu penyiar-penyiar yang masih bertahan atau banyak gak penyiar-penyiar baru anak-anak muda yang memang mereka itu berminat gitu untuk jadi seorang penyiar radio? Kalau yang berminat mahasiswa banyak. Kalau di radio aku sendiri beberapa masih beberapa ada yang DM. Pasti ada gitu. Setiap bulan pasti ada tuh yang DM. Kan lagi buka lowongan penyiar nggak? Masalahnya tuh bukan berminat atau enggaknya, tapi kan kebutuhan radio itu sendiri. Karena kita masih berjuang, jadi kayaknya nggak butuh penambahan penyiar. Masalahnya itu kalau misalkan kitanya yang sudah bangkit, pasti kan kita butuh banyak penyiar. Banyak program ya. Banyak program. Kalau misalkan kayak sekarang kan, ya programnya kita bagi-bagi penyiarnya itu aja gitu kan. Kalau dulu penyiarnya tuh bisa sampai 10 gitu. Sekarang kan paling berapa sih Kak? Penyiarnya kan 4 atau 5 doang gitu kan. Itu juga kita berebut program. Ya dong Kak, kita kan dibayar per jam ya? Per program itu kan. Semakin banyak kita mendapatkan program, ya semakin banyak income yang akan kita dapatkan. Nah itu menyenggol soal income. Ya jadi dibahas deh. Sangat banyak itu kan. Di dunia radio ini masih menjanjikan tidak? Bisa dijadikan sebuah profesi atau sekarang hanya sekedar hobi aja gitu? Kayaknya hobi cukup sih. Hobi. Sedih ya? Soalnya Kak, kalau gini, walaupun gajinya cuman hobi, kalau misalkan kitanya tuh punya bakat gitu ya. Kan kita nggak cuma siaran aja kan Kak, bisa nge-MC lah gitu kan. Kalau misalkan kita pintar untuk menjalin komunikasi gitu ya, pasti kan ada aja tuh job-job yang datang. Itu sih sebenarnya. Jadi lebih besar itu sebenarnya ya. Benar. Dan langsung ya. Dan langsung. Tapi kan ya itu karena siaran itu kan lebih ke minat kan Kak, lebih ke minat atau tidaknya gitu. Kalau misalkan kita minat ya dijalanin dengan sangat riang dan gembira ini. Kalau dia yang tujuannya siaran radio untuk mencari mata pencaharian utama, kalau kata aku sih enggak. Kalau penyiar doang kalau penyiar doang enggak sih. Kalau menurut aku. Jadi kalau yang pengen menyalurkan hobi silakan. Kalau yang pengen menyalurkan hobi, bakat, minatnya silakan ke radio. Tapi kalau untuk dijadikan pekerjaan profesi, utama gitu enggak sih. Belum ya. Belum. Karena yang seperti itu baru di kota-kota besar. Sepertinya. Iya sih, memang dari dulu kan dari Kak. dulu. Ya, saya baru mau ngomong. Dari dulu tuh kayak penyiar itu gitu ya. Tapi kesannya kayak mahal banget gitu Kak. Kesannya ya, orang melihatnya kayak mahal banget ya. Padahal di dalamnya ya Allah. Kayak kalau ngelihat penyiar tuh hedon gitu kan ya Kak. Padahal enggak sebegitunya. Kita tuh bisa tetap berdiri tegak ya karena ada job-job lain itu kan. Kalau misalkan kita cuman stay di siaran tanpa melakukan apa-apa kayaknya enggak ya. Hanya bisa buat beli bedak kayak beli bensin. Aduh lucu banget lagi. Tapi ya itu juga salah satu yang banyak pertanyaan juga. Kadang kalau misalkan ada yang anak-anak muda pengen ngelamar radio, kita kasih tahu kalau misalkan ini segini loh pendapatannya, kamu masih mau atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan mereka bilang enggak kok Kak, pengen menyalurkan hobi gitu. Oke, kita lihat 1 bulan. Iya, aku pun dulu juga gitu kok. Pas begitu agak sok segini gitu ya. Apalagi sebelumnya pernah kerja di tempat lain kan Kak. Iya, betul. Agak shock. Wow, ini sangat berbeda jauh dari tempat kerjaku dulu gitu. Apalagi kalau misalnya dapet siarannya malam gitu ya Allah, kayaknya nggak sebanding gitu ya. Kalau siaran malam iya lagi, belum lagi ada kadang cerita-cerita horor. Iya betul. Aduh, itu PR banget. Apalagi radionya di dalam pasar gitu.
Aduh, untung aku jadwalnya cuman siang hari ya. Itu gak pernah tuh ya ada kejadian-kejadian yang agak-agak horor gitu ketika siaran gitu? Horor enggak, tapi dikerjain pernah Kak. Oh gitu. Dikerjain pernah, siaran malam. Di radio aku yang sekarang tuh nggak pernah dapat jadwal malam. Jadi dari tahun itu tuh aku nggak pernah dapat. Tapi di radio yang dulu, yang lama, teman aku rese banget. Hai Bang, kamu sangat rese. Jadi siaran temboknya kan agak tinggi ya, sama jendelanya tuh ya kan. Jadi jendela itu agak tinggi. Dia tuh ngendep-ngendep gitu loh Kak. Masuk ke ruang studio, dibuka pintunya. Gitu kayak nggak kerasa gitu kalau misalkan ada orang, ya kan kita ngoceh kan seneng kan gitu. Ya kan gitu kita lagi ngebahas apa, dia udah di belakang. Aku turunin mixernya dari belakang. Kayak gitu pernah. Tapi kalau yang horor kayaknya belum pernah sih. Jangan sampai Kak. Ini masih siaran nih masalahnya. Dikasih program yang sip malam. Jangan. Gak usah, terima kasih. Kalau dikagetin kayak gitu pernah. Dikagetin terus dibilangin nanti lain kali kalau siaran malam pintunya dikunci gitu. Karena yang menyeramkan itu bukan yang tidak terlihat, tapi yang terlihat gitu. Iya juga ya, aku bilang. Kamu itu menakutkan. Jadi setelah dari situ akhirnya belajar dikunci. Khawatir kan tiba-tiba, wah setiap malam dikagetin jantungan aku. Betul. Tiba-tiba tak dikenal. Kalau teman sendiri masih oke. Kalau orang lain, aduh, kayak seram. Dulu di radio aku juga pernah sih kejadian kayak begitu gitu kan. Siaran sendiri, hujan dan memang gak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba horor itu Kak. Iya. Hah? Kenapa tuh kayak gitu? Iya, orang tiba-tiba masuk itu. Orang tidak dikenal. Orang tidak dikenal. Oh my god. Itu agak-agak menyeramkan. Iya kan Kak, yang lebih serem itu kan orang yang tidak dikenal kan. Iya, orang yang tidak dikenal itu. Karena amit-amit ya kita perempuan. Iya, makanya kalau siaran itu jangan sendiri. Iya, benar. Makanya kayaknya kalau siaran malam tuh enak ditemenin sih. Gitu. Kalau nggak ditemenin ya itu horor. Horornya dalam kata lain ya. Iya. Aku kan masih sering dengerin radio sampai saat ini. Masih Kak? Masih dong. Itu sangat ya. Kayaknya gak bisa dihilangin ya. Benar, gak bisa lepas. Kemana-mana itu ya yang didengerin radio. Sampai mau tidur itu. Tapi buat perjalanan aja atau? Oh enggak, di rumah juga? Enggak, aku lebih seneng dengerin radio daripada kayak harus pantengin sosmed, harus mantengin TV gitu ya. Apalagi TV, radio gitu ya? Radio itu bisa sambil tidur, masih dengar suara, masih dengar lagu gitu kan. Betul, jadi kalau nggak bisa tidur ya dengerin radio. Solusi tuh ya? Iya, solusi. Boleh tuh. Coba yang itu insomnia bisa ngikutin cara saya. Iya, siapa tahu kan ya, iya, bisa. Melihat anak-anak muda yang sekarang jadi penyiar-penyiar baru itu, menurut kakak seperti apa? Mereka masih bagus atau masih harus banyak belajar? Kurang tahu ya kalau treatmentnya apakah zaman dulu sampai sama yang sekarang itu sama atau enggak, karena udah beberapa tahun kan di radio aku belum nerima lagi kan yang baru. Tapi kalau misalkan setahu aku di beberapa radio yang lain gitu, mereka udah tidak menerapkan apa sih Kak, kode etik. Bukan kode etik. Apa ya namanya, kok sampai lupa ya aku tuh. Ayo coba cluenya. Latihan nggak ada latihan, jadi kayak wawancara, tes, oke, siaran. Iya, jadi aku pun mohon maaf ya, yang kita memang sudah pernah pengalaman di radio. Sekarang itu kayak asal-asalan gitu ya. Bener. Jadi kayak ya itu tadi satu kode etiknya mungkin udah nggak ada, ya entah nggak ada atau memang sudah mulai berkurang. Terus ya asal aja gitu loh. Iya, kayak gini. Jadi kesannya kalau kamu bisa ngomong, kamu bisa siaran. Iya. Padahal nggak gitu kan.
Padahal kan kita belajar dulu tuh, kalau zaman dulu kan aku suruh bikin radio script kayak gitu kan. Terus di apa namanya, diliatin tuh openingnya seperti apa, call, talk, closing gitu kan. Terus materi-materi yang dia bawakan itu mereka sendiri nggak paham gitu. Kadang tuh yang zaman sekarang tuh lebih ke gini, ngebahas tentang pribadinya. Nah kadang kan orang nggak mau tahu ya pribadinya kayak gimana. Yang pengen orang tahu kan lagi ada info apa nih yang lagi terupdate, itu yang dibahas gitu. Kadang ya itu sih suka melengsong dari alurnya gitu. Yang programnya harusnya apa, dia apa. Tapi tergantung juga, bisa jadi emang programnya yang seperti itu, bisa jadi. Cuman kitanya aja kali ya yang nggak tahu kalau misalkan itu ternyata programnya ya emang untuk yang seperti itu. Bisa jadi sih. Tahu juga ya. Karena kan ada segmen-segmennya tersendiri kan. Bisa jadi kalau misalkan segmennya emang untuk anak muda, jadi kayak ya kesannya anak muda banget nih ya, kayak nggak ada aturan ya. Padahal gitu emang sih sebenarnya ya. Padahal mungkin segmennya aja kali gitu kan, bisa jadi. Tapi karena di radio aku etnik, jadinya nggak ada deh kayaknya gitu. Tapi kakak masih suka dengerin radio lain nggak? Masih. Aku tuh biasanya kalau dulu aku siaran nih, tapi dengerin orang siaran. Kalau sekarang tuh ya dengerin siaran yang ini aja, yang ada di sekitar kita aja. Kalau lagi kayak pengen dengerin radio ini nih, kayak pengen tahu aja gitu. Sama kayak radio yang masih ada nggak sih? Kok kayak kok ini frekuensinya cuman ini doang gitu, semut doang. Kadang gitu, ada, kadang nggak ada gitu ya. Kayak pengen ngecek aja biasanya. Kalau lebih banyaknya dengerinnya radio di luar Banten. Sih. Radio-radio ya itulah. Yang pasti kita juga sama deh dengerin. Ya itulah. Radio-radio itu masih sih aku masih dengerin Kak, karena masih seseru itu sih sebenarnya. Kalau kita suka mah cari cara, walaupun di HP-nya kadang kan ada beberapa handphone yang nggak ada radionya tuh, ya kan. Kok biasanya ya kan sekarang udah ada streaming. Betul. Jadi ya udah dengerin aja. Kak Risa sendiri selain jadi penyiar radio, yang lain, kegiatannya yang lain, kegiatannya nge-MC ya standar lah kayaknya. Standarnya penyiar yang nge-MC gitu. Nge-MC masih alhamdulillah masih ada lah ya, beberapa yang jadul-jadul nge-MC. Sama kalau hari Sabtu biasanya aku ngajar. Ngajarnya juga masih sama sih. Aku ngajar ekstrakurikuler untuk public speaking di sekolah, di salah satu sekolah di SMP. Jadi lumayan ilmunya diamalkan, ditularkan. Kayak berat banget ya ditularkan gitu, sambil kitanya belajar lagi gitu kan Kak, belajar lagi, ngulik lagi untuk public speaking seperti apa, MC itu kayak gimana. Jadi dengan adanya aku ngajar ya lumayan aku sambil belajar juga, karena ya kalau kita pengen ngajar ya kan harus belajar dulu kan. Ilmu gitu, kita harus cari ilmunya dulu ya sebelum mengamalkan. Biar nggak ini sih, lebih ke biar kitanya nggak lupa aja, karena kan sayang nih udah belajar kan dulu ada metode-metodenya, kalau kita tahu bisa disampaikan ke orang lain kan menyenangkan juga sebenarnya. Dan banyak itu peminatnya. Sejauh ini alhamdulillah peminatnya banyak untuk di sekolah, dan kabarnya semester baru karena ini kan udah terakhir nih. Kemarin udah ujian nih anak-anak aku. Anak-anak aku udah ujian, pendaftar untuk kelas berikutnya di semester depan bertambah katanya. Alhamdulillah. Tapi beban juga ya. Udah berapa tahun tuh Kak? Ini kayak masuk tahun kedua. Tahun kedua. Jadi satu sekolah itu. Di sekolah itu aja. Baru mampunya di situ. Belum mampu untuk ke sekolah lain kayaknya. Iya, kalau eskul public speaking jarang, di sekolah-sekolah itu jarang ya. Jarang, makanya ini karena orang tuanya tahu, sudah mulai banyak yang tahu orang tuanya, jadi anaknya public speaking biar bisa ngomong. Aku seneng sih kalau misalkan ngedenger dari guru lain gitu ada progres anaknya yang yang tadinya
1 tahun nggak buka masker sama sekali, nggak suka ngomong, nggak suka tanya jawab gitu. Sekarang yang ikut public speaking, dia mulai bertanya sendiri. Itu aja tuh udah kayak wah, kayak satu kayak angin segar gitu. Iya Kak, maksudnya kayak apa yang aku kasih gitu, transfer ilmunya tuh ke mereka ada yang didapat gitu. Jadi seneng sih, maksudnya karena aku kan cuma seminggu sekali. Kalau guru-guru yang lain kan mereka melihat perkembangan anak-anaknya setiap hari. Jadi pas ada info seperti itu seneng banget. Semoga ya di sekolah-sekolah lain juga sekolah ada. lain itu sangat bermanfaat sih kalau menurut aku ya, public speaking itu. Kak, ada pengalaman terlucu, pengalaman yang paling gak enak. Nah, ada 2 nih, pengalaman terlucu dan pengalaman paling gak enak selama jadi penyiar nih. Selama jadi penyiar? Yang gak enak ya? Yang gak enak apa ya? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin ada ada tapi kayaknya gitu. Oh enggak sih, kalau misalkan kayak netizen gitu ya. Gini ya. Kayaknya anaknya terlalu sadar diri ya. Semenjak jadi penyiar radio, aku tuh udah mulai ngebatasin untuk tidak bikin status alay. Jadi kayak hal-hal yang bikin orang lain berkomentar atas kita, kayaknya itu tuh aku udah mulai hindarin tuh. Dari situ jadi sampai sekarang tuh belum, alhamdulillah jangan sampai ya, jangan belum, kayak kesannya tuh mau gitu. Kayak sampai sekarang tuh nggak ada kayak kata-kata yang bikin kita ngedown itu nggak ada. Tapi kalau yang lucu yang lucu mungkin itu kali ya, gosip. Gosip antar penyiar. Oh ada ya. Ada. Tetap ya. Dulu justru rame banget tuh. Jadi di radio yang pertama digosipin ya, aku tuh nikah sama penyiar, sesama penyiar. Jadi pas aku balik lagi ke radio 2017, katanya ada nikah sama penyiar gitu. Siapa yang nyebarin? Kayak iya, soalnya katanya kemarin itu ngundurin diri karena nikah katanya gitu. Enggak, itu beritanya bohong. Itu aku telepon langsung teman aku yang kita digosipin nikah. Dia ketawa, ya gimana caranya, dia ada di mana, aku ada di mana. Tapi itu seru sih, maksudnya ya nggak apa-apa, jadinya buat branding kita aja. Kalau misalkan orang mikir kita pacaran, kita lebih seneng. Ayo kalian harus tambah percaya kalau kita pacaran. Karena kan itu akhirnya bikin orang penasaran kan Kak. Betul. Untuk ngedengerin kita, ini beneran gak sih pacaran sampai kayak gitu, ini beneran gak sih. Ya udah, buat senang-senang kita aja, padahal mah kitanya sendiri apa sih. Ada pengalaman gak sama pendengar? Apanya tuh? Pengalaman yang gak enak gitu sama pendengar gitu? Kalau enggak sih, kayaknya sejauh ini kalau sama pendengar kayaknya seru-seru aja. Seru-seru aja karena mereka baik kali ya. Aku dikasih makanan, dikasih nanas yang masih satu bonggolan itu ke satu plastik kantong merah Kak. Bayangin pulang-pulang bawa nanas satu kantong plastik, kayak abis berkebun gitu. Itu lucu banget sih. Nggak sih, kayaknya pendengar aku baik-baik ya. Jangan deh jahat-jahat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ini Kak, kesan-kesan atau pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau jadi seorang penyiar gitu. Apa ya, yang pengen jadi penyiar, yang pasti harus suka dulu. Harus suka dulu, harus minat dulu, dan yang udah pasti harus konsisten. Karena biasanya orang tuh cuman suka aja, minat aja, tapi nggak konsisten karena melihat pendapatan yang tidak seperti mereka pikirkan. Biasanya kan ya udah gitu, berarti emang mundur. Iya, berarti emang nggak sesuka itu, nggak seminat itu. Tapi kalau misalkan kitanya konsisten, insya Allah sih rezeki tuh ngikut. Kalau kata aku sih gitu. Kalau misalkan kita konsisten, rezeki tuh ngalir aja gitu. Ada aja, mau dari pintu kanan, kiri, samping, depan, belakang, pasti ada aja gitu sih. Jadi yang udah pasti ya cari tahu gitu, apakah kalian itu benar-benar
minat untuk siaran atau cuman sekedar apa ya, gengsi aja gitu untuk kayak nih gue nih penyiar gitu. Kayaknya daripada kayak gitu mending langsung lah bikin media sendiri ya kan sekarang mah bisa. Kalau cuman kayak gitu mah siaran gitu. sendiri ya di TikTok atau di IG ya. Kan banyak kan sekarang yang kayak betul, gitu. Betul. Lucu tuh aku lihat tuh. Apa aku kayak gitu juga ya? Kakak sendiri ini ya suka live gitu di media sosialnya gitu? Kalau untuk di radio wajib. Enggak, kalau untuk di media sosialnya sendiri. Sendiri kemarin aku baru nyoba. Kayak loh kok ada yang nonton? Sampai yang lebih aneh ya. Aneh aku ada yang nonton, bener Kak. Kemarin tuh aku live ceritanya Instagram, cuman gara-gara gini, itu aku tuh pengen live di radio nih. Ini bisa nggak ya kalau misalkan sambil live sambil nerima telepon gitu? Gimana ya caranya ya? Oh live aja di Instagram sendiri, live lah aku. Kan maksudnya belum nyampe 1 menit kan Kak. Ada yang udah komen kan, lo ngapain lo? refleks ngapain nonton sih gitu. Kayak refleks ngapain nonton, terus di komen kakak masih nge-MC kan? Iya masih nge-MC. Nanti dulu saya tuh nggak mau live gitu. Kayak masih aneh sama diri sendiri yang nge-live gitu kan. Nanti dulu nggak mau dimatiin kok. Emang kayak agak aneh deh aku. Agak lain ya. Biasanya kan kalau penyiar-penyiar gitu kan kayaknya wah hayu gitu. Kayak aku mah enggak Kak. Kayak melihat diri sendiri di depan layar tuh kayak apa sih? Jadi lebih baik penjual suara aja ya. Iya gitulah kayaknya. Aku mah lebih seneng kalau kalian mengenal suaraku. Oke, terima kasih banyak Kak Riza. Sama-sama Kak Puji. Jadi kapok ya main ke studio. Enggak sih, aku seneng tahu datang ke sini jadi kayak memori masa lalunya tuh dikeluarkan lagi. Ya. Ini aib enggak sih? Kayaknya banyak aibnya deh ya yang diomongin. Maaf ya kalau saya membuka aib Anda. Tolong disimpan baik-baik aib ini. Pokoknya terima kasih ya Kak Puji ya. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini banyak teman-teman juga yang bisa dikenalkan gitu sama LSM. Dunia radio itu menyenangkan. Ya, betul. Jangan lupa dengarkan radio. Tidak membosankan. Terima kasih banyak ya Kak Riza. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Puji. Sehat-sehat. Semoga karirnya semakin menjulang. Amin. Programnya semakin banyak. Amin. Pendapatan ya Kak? Oh iya, pendapatannya semakin banyak. Amin. Oke, Gagal LSM sekian ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.